Halo badminton lovers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini masih mengenai latihan ya atau drilling di lapangan Platinum. Nah, yang part satu kemarin aku bahas mengenai ini ya. Kalau kalian drilling itu buat yang nggak pernah ikut klub atau nggak pernah ikut drillingan, itu biasanya di training apa aja sih? Jadi di part satu kemarin aku udah bicarakan mengenai hal itu ya. Jadi yang di part 2 ini aku ingin bahas mengenai pertanyaan yang besarnya. Jadi apa sih gunanya kalau kalian latihan-latihan seperti ini tuh apa gunanya? Apa mau jadi atlet? Enggak ya. Jadi kalau memang tujuannya nggak mau jadi atlet, terus kadang orang itu males ya. Buat apa latihan-latihan, apalagi kalau udah bisa gitu. Buat apa kan, banyak teman-teman yang nanya aku juga, udah tua terus udah bisa main, kenapa kok harus latihan gitu. Nah, itu pertanyaan yang bervariasi sih jawabannya. Setiap orang pasti punya alasan tersendiri ya. Tapi kalau kalian masih belum punya alasan, nanti aku akan kasih beberapa ini masukan buat kalian yang mungkin tertarik atau belum tertarik, mungkin setelah ngelihat video ini jadi mulai tertarik untuk ikut pelatihan atau les badminton. Nah, pertanyaan pertama ya, kalau kalian tuh biasa main di grup kalian, terus kalah terus, seneng nggak? Katanya badminton is fun. Tapi kalau kalah terus, seneng nggak? Kalau kalian ini ya, secara mental atau secara karakter itu orangnya biasa-biasa aja. Maksudnya bukan tipe yang pemarah. Ada orang yang kalau kalah terus marah-marah itu kan ada. Tapi kalau kalian itu seneng, cuman badminton untuk senang-senang, tapi kalah terus, gimana? Apa kalian harus cari partner yang bisa gendong kalian? Gak sungkan apa kalau digendong terus setiap minggu main? Jadi latihan itu untuk apa ya? Meningkatkan kemampuan diri atau mengembangkan diri sendiri. Lalu alasan yang kedua itu untuk menghindari cedera. Jadi kalau kita itu sebenarnya berangkat dari otodidak, cuman ngeliat-ngeliat atlet main, terus kayak nyontoin kakinya gimana caranya, tapi nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang benerin. Kan biasanya kalau kita sekolah itu dikasih tes ya atau ulangan gitu, terus sama gurunya kan pasti diperiksa. Nah, yang periksa ini pasti kan orang yang udah ngerti ya, jadi udah pinter lah katakanlah. Nah, kalau kalian sendiri yang meriksa ulangan kalian sendiri ya mungkin nggak tahu itu salah atau enggak. Nah, ini kalau untuk mencegah cedera itu biasanya coachnya tahu sih, nah, gerakannya mesti seperti ini. Lalu ditata juga gerakannya biar lari ke sana kemari itu cepat. Kalau kalian nggak tahu ini ya tekniknya atau nggak tahu ini ilmunya, itu nanti nggak ini nggak bisa ngambil sesuai yang kita mau atau yang coachnya mau. Kayak ini ya yang di sini Mas Arya tuh sebenarnya nggak boleh loh ngambilnya itu pakai backhand tuh nggak boleh, harus pakai overhead forehand, tapi dia ngambilnya pakai backhand gitu. Ya masih perlu belajar lagi sih untuk ininya ya, footworknya. Tapi kalau nggak ada yang ngajarin, jadi kalau setiap kali datang cuman langsung di drilling ini, itu mungkin agak lama untuk berubahnya. Tapi kalau dipaksa untuk berubah, mungkin lebih cepat. Dan yang ini ya, yang penting sebenarnya kalau kita itu udah jadi, katakanlah tanda kutip jadi, maksudnya biasa mainnya seperti itu, kayak Stephanie nih ya, kalau main tuh misalkan dikasih bola belakang lob itu jarang banget dia ngelob. Jadi senengannya itu ngasih drop shot silang. Aku kalau jadi lawan
itu udah dengerin gitu, udah tahu oh ini biasanya dikasih drop sesilang. Nah, pentingnya untuk ini ya drilling itu untuk merubah kebiasaan yang biasa kalian tuh zona nyaman kalian tuh di situ, kita dikasih drilling itu biar ada tantangan baru. Jadi kayak arah penempatan yang baru, biar nggak itu aja. Nah, kalau aku biasanya jadi partnernya step itu tadi, malah sering marah-marah soalnya aku di belakang, dia di belakang, terus ngecop silang. Ya nggak ada yang ngambil di depan gitu. Jadi kalau sering kali aku bilangin kalau kamu dapat bola di belakang dan ngelihat aku di sebelahmu udah sama-sama di belakang, jangan ngasih ke depan. Nggak ada yang, kalau kamu ngenet sama lawannya dibalas net tipis, nggak ada yang ke depan, mati dong. Nah, yang ketiga, dengan adanya drilling ini kita dipaksa untuk ngambil bola-bola yang sulit sebenarnya, tapi kita dipaksa untuk ngambil. Sama coachnya juga sering kali bilang paksa, jadi belum selesai ini masih dipaksa, tahan gitu. Jadi kayak memang disemangatin untuk bisa menyelesaikan berapa 16 shuttlecock gitu ya, supaya kalau kita main itu nggak matian. Jadi kayak ada bola-bola yang secara strategis lama-lama ditaruh jauh sama tempatnya dari daerah kita ngambil, tapi kita masih bisa ngejar karena udah kebiasaan di drilling. Sama coachnya juga dibilangin kejar, ayo tahan gitu, nggak boleh kayak alasan capek, aduh saya capek, tapi harus nyemangatin diri sendiri juga kalau nggak ada coachnya. Nah, sehubungan dengan ini ya, kadang-kadang aku itu kalau main lawannya itu nggak seberapa bisa main gitu ya, kan kita maunya nge-4 gitu, jadi nggak main-main kenceng cepet atau ngedrive, pokoknya niatnya itu dikurangin lah kalau lawan kita itu nggak terlalu bagus mainnya ya, tapi itu malah mati-mati sendiri. Nah, kalau waktu aku dapat lawan yang bagus, apalagi yang levelnya di atasku, itu biasanya waktu kita main terus kan lawan tuh kadang one on one ya, sama yang bagus tuh kita kayak diadu, gedrive gitu cepet-cepetan. Nah, di situ aku merasakan manfaatnya drilling. Jadi yang drillinganku yang waktu masih muda itu muncul semua. Itu udah kayak terekam di bawah sadar gitu. Jadi kalau kita niat, jadi nggak ragu-ragu ya, habis mukul pokoknya langsung dikembalikan kemana-mana, itu kayak refleksnya itu udah jadi, dan itu malah nggak matian. Tapi kalau kita mainnya kayak nyantai terus gendong-gendongan sama lawan, dikasih ke partner kita yang kita gendong terus waktu bolanya nanggung nyemesnya ke arah kita, ke arahku, aku malah mati soalnya kan nggak konsen gitu. Dari tadi dikasih ke partner, aku cuma ngeliatin aja bola sana. Terus terakhir dikasih ke aku ya udah nggak konsen. Nah, mungkin itu perlunya ikut drillingan kayak gini ya. Nah, ada konten kreator yang di Instagram, aku tahunya sih di Instagram dia. Itu sering ini ya, kayak aku lihatnya dia itu terlalu apa ya? Mungkin terlalu expert ya. Jadi sering kayak ini suka marahin komen-komennya netizen juga. Terus kan ada yang aku lihat sebenarnya positif sih. Dia ngasih masukan tuh positif, cuman mungkin nggak work for generasi Z nih. Jadi dia sering bilang kalau lu jangan alasan aja. Jadi kayak nganggep raket yang bagus tuh kayak segala-galanya gitu. Atau sepatu yang bagus itu juga ini yang lebih bermanfaat buat lari-lari cepat gitu. Itu sebenarnya memang alasan sih. Jadi kalian kalau beli raket harganya 3 juta sama yang 300.000,
Ada bedanya nggak? Ya ada dong. Kalau 300.000 sama 3 juta itu pasti ada bedanya. Kayak tadi aku main itu udah ngabisin raket 2. Jadi 2 raket itu senarnya putus semua. Akhirnya aku ngeluarin raket yang mahal, yang paling mahal yang aku punya. Itu memang aku eman-eman atau sayang-sayang ya, jadi jarang aku pakai. Akhirnya aku ngeluarin yang itu. Terus pukulanku biasanya kalau dikasih ke belakang banget, mau kasih ke belakang lawan banget, itu harus dipukul sekeras mungkin kalau pakai raket yang under 1 juta. Tapi dengan raketku yang mungkin ini aku beli bekas jadi cuma 1,5 juta. Kalau barunya mungkin 2 juta sekarang, 2,5 jutaan. Itu aku pakai raket yang 1,5 ini dengan teknik yang sama, power yang sama, aku kencengin malah out sepanjang-panjangnya sampai hampir nyentuh tembok. Nah itu bedanya ya. Bedanya raket yang mahal itu dengan little effort kita bisa mukul pukulan yang lebih keras ke belakang. Padahal senarnya juga tariannya itu sama, nggak kenceng-kenceng banget. Nah, ini karena bentuk framenya dan bahan yang dipakai di framenya itu lebih repulsif. Terus untuk swing-swingnya juga lebih enak lah yang kalau mahal. Dan kalau nyemes itu kita maunya smash lurus ya jatuhnya lurus gitu. Nggak kayak raket-raket yang murah. Kalau kita kepinginnya smash lurus kadang-kadang ya kalau laki ya, kalau beruntung bisa jatuhnya di garis. Tapi kalau nggak beruntung dan kebanyakan tuh nggak beruntung karena raketnya memang nggak enak. Terus melenceng mungkin sekitar 5 atau nggak sampai 10 cm lah, 5 sentian, tapi kan tetap out ya karena memang raketnya itu nggak mahal. Nah ini yang bikin aku ingin bahas ya, kalau kalian itu punya raket mahal-mahal, beli udah mahal, ada sih temen-temen tuh yang kayak memang dibandani sepatunya mahal, raketnya mahal, pakai baju yang Yonex, celananya Yonex, tasnya Yonex yang mahal-mahal, tapi mainnya nggak bagus. Nah itu kayak sayang ya, kalian tuh harusnya ikut kayak pelatihan atau drillingan juga. Jadi nggak rugi kalau udah punya raket yang lumayan mahal. Mungkin nggak sampai 1 juta atau cuma 900.000, tapi bagi kebanyakan orang itu mahal loh, 900.000. Nah kenapa nggak coba ini ikut drillingan ya, jadi ada masukan mungkin dari ini ya coachnya atau apa, biar kalian tuh improve permainannya. Eman-eman sih menurutku kalau punya raket mahal tapi nggak dimanfaati dengan baik. Lalu keuntungannya dari segi ini ya, sosial. Jadi waktu kemarin aku habis trainingan kan orang 4, tapi yang berada di grupku itu kan cuma 3 orang ya. Aku, Step sama Mas Arya. Yang Roy itu jarang datang di grupku. Nah ini kita jadi merasa, kalau buat aku pribadi ya, mungkin nggak tahu kalau Step sama Mas Arya, tapi kalau buat aku pribadi itu merasa kayak kita ini anak didiknya Mas Wildan loh, Coach Wildan loh. Jadi kayak udah sekolah di sekolah yang sama. Kalau main masa orang yang trainingan dengan coach yang sama masa kalah sama ini anak-anak yang otodidak atau yang nggak pernah training. Jadi kayak ada perasaan seperti itu sih kalau buat aku pribadi ya. Dan nanti kalau misalkan kita main terus poinnya kalah jauh sama lawan gitu, pasti di ingatan kita atau di pikiran kita itu udah ada kayak yang ngingetin gitu, ayo coba lebih maksa, lebih diniatin lagi ngambil bola-bolanya yang sulit. Jadi kayak omongannya coach yang kemarin tuh terngiang-ngiang kembali waktu kita itu main. Dan juga ngingetin kita kalau ini loh, kita itu udah training loh, udah di training, masa masih tetap kalah sih.
sama lawan yang ini otodidak atau teman-teman kita yang biasanya ini ngalahin kita. Kita kan udah repot-repot training, masa tetap kalahan gitu. Ya kalah memang nggak apa-apa sih, tapi kan ada kayak promise buat diri sendiri itu, ada kayak janji gitu. Kalau kita itu udah berusaha, udah les, ini kita mungkin sekarang nggak menang, tapi kalau kita lebih rutin lagi les, nanti bakal menang. Nah itu ada kayak promise buat diri kita sendiri ya, dibanding orang-orang yang nggak pernah ikut training. Jadi mereka kayak kalah itu merasa aku nggak perlu improve, memang ini it's not my day, atau ini bukan hari yang baik buat aku, nggak lucky. Aku sering denger ini ya, step ini suka bilang laki hoki ya, dia punya jingle sendiri, hoki. Itu sebenarnya nggak ini ya, memang hoki itu ada, aku nggak memungkiri ya, memang ada. Kadang-kadang kita mukul ngenai net masuk, terus nyemes kena di garis sedikit masuk, itu hoki memang. Tapi jangan dijadiin kayak ini ya, oh aku ini hoki banget. Ada orang yang merasa kayak gitu, aku ini masuk ke lapangan orangnya hoki banget, jadi sering nyangkut di net tapi masuk. Nah itu jangan dimanfaatin kayak gitu, tapi lebih mengandalkan hal-hal yang kita harusnya bisa kontrol. Kalau hoki atau enggak itu kan nggak bisa kontrol ya kita. Kalau yang bisa kontrol itu ya strategi atau penempatan bola dan skill. Power juga kalian bisa kontrol, mau latihan otot atau mungkin dumbbell, latihan pukulan-pukulan, nah itu kalian bisa kontrol. Tapi kalau hoki atau apes itu kalian nggak bisa kontrol. Lalu pentingnya kita itu training nggak cuman ngerekam ya, kadang-kadang kalau self study, otodidak, ngerekam kita main, terus di rumah kadang-kadang aku tanya sih sebelum anak-anak ini ikut trainingan ya, direkam sama apa dimasukin ke YouTube, aku pingin lihat, enggak cuman buat koleksi pribadi. Nah ini apa tujuannya? Nah kalau di share di YouTube mungkin buat ini ya, orang lain yang supaya bisa belajar, atau mungkin ya buat hobi-hobi kesenangan pribadi gitu ya. Tapi kalau dibuat ditonton sendiri, menu-menu artis ya. Yang kedua, nggak ada yang ngomongin kalau salah atau enggak, itu mungkin cuman oh aku nggak boleh nempatin ke sini karena lawannya itu siap, oh lawannya udah nungguin di situ, jadi kalau aku dapat bola kayak gini aku mesti nempatin di mana. Jadi videonya di post, dilihat lokasi lawannya di mana, terus oh lain kali aku tak ngasih ke sini deh, ini kayaknya lawan yang ini, yang A itu sukanya ngasih ini, yang B gini. Jadi kayak ngamatin lawan. Tapi kalau lawannya berubah kan kita nggak tahu gitu. Nah disitulah pentingnya kalau kita punya coach. Coach itu harusnya tahu juga waktu kita mukul, pukulannya itu sering nyangkut atau sering nanggung, kenapa kok seperti itu, terus tekniknya dibenerin. Ini loh kamu kalau ngenet caranya gini. Ya menurut coachnya itu seperti itu. Kalau kalian ngelihat teman lain yang netnya bisa tipis, itu caranya beda, ya belajarlah ke orang itu, ke temanmu. Jadi punya guru dua, satu coachnya, coach Wildan, yang satu temanmu yang pinter ngenet itu. Semua diserap, nanti kalian bisa digunain semua boleh, atau cari yang work for you. Kan tangan orang itu beda-beda ya. Mungkin orang itu bagus karena tangannya luas, tapi kalau kamu tangannya kaku, harus pakai gerakan apa biar jatuhnya itu berkualitas atau bagus, nggak nganggung. Itu biasanya coach perhatiin hal-hal yang seperti itu.
Nah ini nggak bisa kalian belajar sendiri ngelihat video kalian sendiri, mata kalian tuh nggak sama matanya coach. Nah, kalau aku mau ngutip ini ya, Albert Einstein, dia itu bilang gini, we cannot solve our problems with the same thinking we use when we created them. Jadi kita itu kalau punya masalah itu nggak bisa terselesaikan masalahnya kalau kita itu mikirnya sama seperti kita itu sewaktu punya masalah itu. Ya ini benar ya. Kalau kalian tuh memang nggak seberapa bisa main untuk teknik tertentu atau mungkin footwork tertentu, nggak bisa, kita perlu orang yang bisa ngasih solusinya. Solusinya itu apa? Kalau kita belajar sendiri sampai kita nemu solusinya ya it's okay, tapi lebih cepat kalau ada coachnya. Kalau kalian usianya masih muda, aku saranin sih ikut drillingan. Mungkin kalau di sini kan aku gratis ya, tapi kalau kalian mau yang lebih bagus, bisa ngambil kelas yang lebih genah. Kayak yang aku biasa lihat posternya di tempat aku main, biasanya itu ada kayak murah kok, cuman berapa ya, 150 atau 250 gitu sebulan, dan sebulan tuh seminggu bisa 3 kali sih untuk level-level tertentu ya. Kalau levelnya udah bagus tuh disuruh 8 kali kalau nggak salah, 8 kali seminggu. Jadi setiap hari, tiada hari tanpa badminton kalau gitu. Tapi itu bisa bikin ini ya, bisa bikin skill kalian tuh jadi 80-90%. Khusus yang masih muda ini penting banget, biar kita itu punya muscle memory. Dan untuk kedepannya atau di saat-saat kita mungkin udah dewasa atau kalau belum dibilang tua, teknik-teknik yang kita dapat dari les itu ngelatih nggak cuma teknik dasar, tapi ngelatih postur tubuh juga sih. Jadi latihanlah di waktu masih muda biar kita itu bisa main terus sampai tua. Aku lihat temen-temen yang usianya mungkin udah menginjak 45 atau 50 tahun, yang dulu waktu kecilnya mungkin nggak terlalu getu, nggak terlalu anak badminton banget ya. Kalau aku dulu seminggu 3 kali sih. Kalau ada yang mungkin kurang dari itu, ada sih teman-temanku yang dulu ikut di klub tapi jarang datang. Itu udah umur 45-an, 50 tahun itu udah stop, udah nggak mau main badminton lagi. Bukan karena memang nggak suka atau nggak ada waktu, tapi memang kondisi atletik tubuhnya itu memang nggak dilatih ulang. Kecuali kalian punya mental yang super kuat, aku mau badminton lagi ya, itu mungkin sama dokternya juga dilarang. Waktu itu aku komplain ke dokter ya, ini sakit. Oh, bapak usianya berapa? Oh, segini. Oh, kalau usianya segitu saya sarankan nggak main badminton. Jadi disuruh renang lah. Aku senangnya badminton kok, dok. Kok aku disuruh renang ya. Jadi kalau memang kan dokternya nggak tahu ya seberapa sering dulu waktu muda kalian tuh main badminton. Tapi kalau nggak pernah training terus kaget lah. Saran aku sih, apapun kalian tuh olahraganya, kalau udah niatin untuk berolahraga, usahakan untuk rutin apapun olahraganya. Jangan cuman aku ngerasa nggak sehat terus tak olahraga gitu. Terus ini habis olahraga jarem atau sakit semua badannya. Kalau sakit semua badannya terus absen lagi, kita mau main lagi terus mikir nanti sakit lagi. Tapi kalau rutin itu biasanya nggak sakit lagi. Jadi udah sekali aja sakitnya. Oke guys, jadi gitu aja ya video kali ini. Kalian bisa nonton kita main habis training, mungkin ada improvisasi
ada improvement sebelum training atau setelah training. Ya sebelum training kita memang nggak main ya, kalian bisa lihat video-video sebelumnya ya, kita main apa ada improvisasi, apa ada perbaikan, atau malah tambah parah ya. Mungkin karena kita baru training terus suruh main, mungkin ada parahnya juga karena ya udah capek, kakinya capek gitu. Karena aku ini baru pertama kali aku training, jadi waktu pulang kemarin habis mandi terus di bagian betisnya sakit tapi nggak jarum, cuman sakit aja. Nah besoknya udah sembuh sih, mungkin bukan karena kita drillingnya ini, tapi karena waktu kita habis di drilling atau dilatih itu kemarin aku jongkok kan, ngambilin shuttlecock dan ngeringkesin atau nata ulang shuttlecock yang habis kena pukul. Itu kan aku posisinya jongkok. Nah ini sebenarnya nggak boleh ya, harusnya aku duduk kakinya lurus sambil nata shuttlecock. Karena kemarin jongkok aku lupa, makanya betisnya sakit. Itu mungkin alasannya ya, atau enggak atau cuman alasan dibuat-buat gitu. Tapi aku merasa ada improve sih. Tadi main, jadi ini kan hari Kamis, tadi ini hari Minggu aku bikin video ini. Aku rasa ada improvisasi dikit di ini, pukulan-pukulan yang kayaknya aku memang harus niat sih, habis dari sini harus niat kemana gitu. Biasanya aku enggak jadi ada improve dikit sih. Terus sama ini kan beberapa kali pinggangku kan sakit, kemarin habis training juga tambah sakit, cuman sekarang kayaknya sakitnya itu udah kayak bener gitu. Sakitnya bener itu gimana, jadi kayak biasanya nggak seberapa sakit, tapi melakukan gerakan tertentu itu jadi sakit. Nah ini sakitnya itu terasa, tapi melakukan gerakan tertentu memang kayak pegel-pegel aja. Jadi aku merasa itu udah bener, kayak balik lagi ke normal ininya, apa kayak sendi-sendi di punggung, di pinggang atau di daerah tulang belakang itu ya. Nah ini mungkin sesuatu yang baru, aku juga baru tahu sih, sekedar info aja. Ada kayak terapis tuh orang dari India, itu nerapi orang disuruh jongkok. Ada anak kecil tuh disuruh jongkok, ternyata kaki yang sebelah kirinya itu kalau jongkok itu nggak lurus, jadi agak ditekuk ke dalam kayak, tapi yang kanan tuh lurus, bisa nekuk kayak orang normal jongkok, yang kaki ininya kayak invert atau masuk gitu. Nah sama terapisnya itu cuman nggak disuruh latihan apa-apa loh, cuman disuruh ngelihat tangannya dia, terus sambil suruh melakukan gerakan tertentu gitu. Jadi yang dilatih itu kepalanya atau matanya, malah bukan ototnya atau bukan pinggangnya atau lututnya. Jadi yang dilatih itu matanya. Kata terapisnya ini kayak neuro apa gitu loh. Jadi ternyata setelah dilatih itu mata-mata suruh ngeliat tangannya orangnya itu, terapisnya ternyata kok disuruh jongkok bisa normal. Ini aku aneh banget sih. Jadi ternyata kita itu enggak, kalau ada sesuatu ya secara fisiologis, mungkin tulangnya bengkok, bukan putul tapi kayak ini ya nggak lurus lah, alignment, adjustment gitu ya, nggak adjust, itu bukan karena otot sih, tapi bisa karena ini otaknya juga. Ini aku baru tahu loh. Jadi ya bukan karena otak juga ya, jadi ada dua kriteria, karena otak juga ada yang ini, ototnya juga.
Ada kasus lagi yang aku lihat di reels Instagramnya dia itu, bapak-bapak dilihat di daerah tulang belakang ya, deket tulang ekor situ, deket pantat. Itu dia lihat disuruh bungkuk, orangnya nggak ada yang gerak, harusnya gerak katanya terapisnya. Terus sama terapisnya itu disuruh tidur miring, jadi menghadap samping. Terus kakinya yang bermasalah yang di daerah situ itu disuruh ngangkat, terus disuruh muter-muter ke arah kayak jarum jam gitu. Jadi kayak diangkat terus digoyang-goyangin gitu, sambil matanya sama terapisnya suruh ngelihat tangannya terapisnya. Jadi sementara kakinya itu goyang-goyang muter gitu, matanya suruh ngelihat gerakannya ini. Jadi gerakan terapisnya cuman kayak ke kiri ke kanan gitu, jadi matanya itu ngelirik kanan ngelirik kiri dengan posisi kepala yang tetap ya. Terus setelah diterapi seperti itu, just like that loh, itu disuruh berdiri terus jongkok lagi, ternyata normal balik lagi loh ininya. Daerah ini tulang belakangnya atau tulang ekornya itu jadi normal. That's amazing sih menurutku, karena bisa seperti itu. Oke guys, jadi gitu aja sih input atau masukan dari aku. Bagaimana kalian, apakah mau atau berani menantang diri untuk mencapai level yang lebih tinggi dengan cara ikutan drilling atau ikut training? Mungkin nggak di sini, tapi les di kota masing-masing, di klub favorit masing-masing. Menurutku lebih enak kalau deket ya. Yang lapangannya nggak perlu bagus-bagus, yang penting kalian bisa rutin, nggak capek. Kadang kalau aku ngelihat content creator orang-orang Jakarta gitu, ke daerah mana main, ke daerah sananya aja 4 jam. Waduh, belum main 4 jam. Kalau kita di sini di Malang mainnya yang 4 jam kan, mending kayak gitu ya. Ke lokasi kalau dari rumahku ke lapangan biasanya cuma 10 menit sih. Kalau dekat, yang biasa aku ikutin kan dekat, dan itu mainnya 4 jam. Puas banget sih, daripada 4 jam cuman main, cuman ini transport aja, habis waktunya di jalan bukan di lapangan. Oke, jadi gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.
Tamatlah sudah alkisah kami.